Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evina Santi dari kelas C dengan NIM 0319011318. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD. Nah, pada tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan, yaitu penelitian tindakan kelas yang berjudul Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur atau tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Itu tahapannya itu sebagai berikut. Oke, langsung saja. Dan melaksanakan penelitian tindakan kelas memiliki 5 langkah-langkah atau prosedur umum yang dapat dilakukan. Yang pertama itu mengembangkan atau menetapkan fokus masalah penelitian. Yang kedua, merencanakan tindakan perbaikan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi. Yang keempat, analisis dan refleksi. Dan yang terakhir itu perencanaan tindak lanjut. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu tahapan pertama, pengembangan atau penempatan fokus penelitian. Pada tahapan pertama ini memiliki langkah-langkah lanjut. Yang pertama yaitu merasakan adanya masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dan praktek pembelajaran yang dikelolanya, bukan masalah yang dirasakan. Apabila dirasakan oleh pihak luar, permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum dan hasil belajar dan interaksi pembelajaran. Yang kedua itu identifikasi masalah. Pada tahap ini yang penting dilakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami guru di kelas. Berangkat dari gagasan-gagasan awal tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Yang ketiga yaitu analisis masalah. Setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi mengatasinya. Dalam hal ini, nantinya akan ditemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi atau pembatasan masalah. Dan yang keempat yaitu perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Tahapan yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan ini meliputi tahapan-tahapan yaitu perumusan atau formulasi dalam bentuk hipotesis tindakan. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti dapat melakukan yaitu kajian teoretik di bidang pembelajaran, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sebaya, serta kajian pendapat para pakar, dan selanjutnya itu merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Yang kedua yaitu analisis kelainan hipotesis tindakan. Pada langkah ini, peneliti perlu mengkaji kelainan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Ini berarti bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. Yang ketiga yaitu mempersiapkan tindakan.
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini diantaranya yaitu 1. Membuat skenario pembelajaran. 2. Mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan secara rekam dan menganalisis data. Yang keempat, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan kelas jika dipandang perlu. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Pada tahapan ketiga ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, pelaksanaan tindakan. Setelah semua kegiatan dipersiapkan, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi nyata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga dibarengi kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi. Yang kedua yaitu observasi dan interpretasi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan alat atau tanpa alat bantu tertentu. Hal yang paling penting untuk dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekam hasil observasi. Dan yang ketiga yaitu diskusi balikan. Observasi yang dilakukan akan memberikan manfaat yang banyak jika pelaksanaannya diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama dari waktu observasi, bertolak dari rekaan data yang dibuat oleh pengamat, diinterpretasikan bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan pengamat, dan pembahasan mengacu pada penempatan sarana dan strategi perbaikan untuk membantu perencanaan selanjutnya. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu analisis data dan refleksi. Pada tahapan keempat ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu analisis data. Analisis data adalah proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, mengorganisasikan, serta secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Analisis data yang bersifat kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Reduksi data yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, memfokuskan, dan mengabstrakkan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Paparan data yaitu proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif, representasi tabular, matriks, representasi grafis, maupun lainnya. Sedangkan penyimpulan data adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah diorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat atau rumusan yang singkat dan padat. Sedangkan data yang bersifat kualitatif dapat dianalisis menggunakan analisis statistik. Yang kedua yaitu refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah
yang telah terjadi. Apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk menempatkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian tindakan kelas yang ditetapkan. Dengan perkataan lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai akhir. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Pada tahapan ini hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilakukan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalah belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan selanjutnya atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan kata lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan pengatasannya, maka peneliti tindakan kelas harus melanjutkan pada siklus kedua dengan prosedur yang sama seperti siklus pertama, yaitu perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis atau refleksi. Dan jika pada siklus kedua permasalahan telah diselesaikan atau berhasil sudah memuaskan, maka tidak perlu melanjutkan siklus ketiga. Namun, jika pada siklus kedua masalahnya belum terselesaikan atau hasilnya belum memuaskan, maka perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga dan seterusnya. Dalam penelitian tindakan kelas, jumlah siklus sebenarnya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Hal ini tergantung pada permasalahannya. Pada penelitian tindakan kelas, yang mungkin cukup satu siklus, tetapi ada juga yang memerlukan beberapa siklus. Dengan demikian, banyak sedikitnya jumlah siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung pada terselesainya masalah peneliti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Maaf bila ada salah kata pada penjelasan materi ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.